Pengedar narkoba terbesar di Indonesia seringkali terlibat dalam jaringan internasional yang kompleks, mengandalkan berbagai cara untuk mengedarkan barang haram ini ke seluruh penjuru negeri. Dalam beberapa kasus, mereka tidak hanya bekerja dengan individu atau kelompok lokal, tetapi juga terhubung dengan sindikat internasional yang memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan terorganisir. Mereka memanfaatkan berbagai metode canggih, seperti pengiriman melalui jalur udara, laut, bahkan darat, untuk menyelundupkan narkoba ke dalam negeri. Sindikat ini seringkali memiliki hubungan dengan kelompok kriminal di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Salah satu ilustrasi yang bisa menggambarkan kisah ini adalah kasus pengedar narkoba yang melibatkan sindikat internasional yang bertujuan untuk mengendalikan pasar narkoba di Indonesia, salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Mereka memanfaatkan kesenjangan dalam sistem pengawasan perbatasan dan hukum di Indonesia untuk memastikan kelancaran distribusi barang terlarang ini. Keberhasilan mereka tidak hanya terletak pada pengendalian jalur distribusi, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menciptakan hubungan dengan pihak-pihak yang berkuasa, sehingga memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa terlalu banyak gangguan. Hal ini mengarah pada peningkatan tantangan bagi penegak hukum Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba, yang semakin sulit ditangani karena keterlibatan jaringan internasional yang sangat terorganisir dan tersebar di berbagai belahan dunia. Namun, upaya pemberantasan narkoba di Indonesia tidak hanya terhalang oleh jaringan internasional ini, tetapi juga oleh faktor internal yang mempengaruhi efektivitas tindakan hukum. Pada tahun 2020, Indonesia berhasil menangkap seorang pengedar narkoba yang terlibat dalam salah satu jaringan narkoba terbesar di Asia. Orang ini, yang dikenal dengan julukan The King of Drugs oleh beberapa media, adalah seorang pria yang telah lama beroperasi di balik layar, mengendalikan berbagai aktivitas kriminal yang berkaitan dengan peredaran narkoba di Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Ia memiliki jaringan yang sangat luas dan canggih, dengan pengaruh yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam operasi yang sangat terencana, pria ini bertanggung jawab atas pengiriman barang-barang terlarang, mulai dari sabu-sabu, ekstasi, hingga berbagai jenis narkotika lainnya, yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Negara-negara asalnya meliputi beberapa wilayah di Asia dan Timur Tengah, tempat di mana sindikat internasional ini memiliki afiliasi dan jalur pengiriman yang sangat terorganisir. Barang-barang terlarang ini seringkali diselundupkan melalui jalur-jalur yang sulit terdeteksi, menggunakan moda transportasi seperti kapal, pesawat, dan bahkan kurir darat yang dilatih khusus untuk menghindari deteksi oleh aparat berwenang. Sindikat ini tidak hanya mengandalkan satu jalur distribusi, tetapi juga memiliki berbagai lapisan pengedar dan kurir yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka bekerja dalam sistem yang terorganisir dengan anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat spesifik, mulai dari pemasok, pengatur pengiriman, hingga para pengedar lokal yang menjual narkoba di tingkat konsumen. Modus operandi mereka sangat canggih dan sulit dilacak, menggunakan teknologi dan taktik yang terus berkembang untuk menghindari penegak hukum. Sementara itu, keuntungan yang mereka peroleh dari perdagangan narkoba ini tidak hanya menguntungkan bagi sindikat, tetapi juga memberikan dampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Namun, meskipun penangkapan The King of Drugs menjadi sebuah pencapaian besar bagi aparat penegak hukum Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba di Indonesia masih jauh dari selesai. Keterlibatan individu-individu dengan kekuasaan dan sumber daya yang luas dalam sindikat narkoba ini menunjukkan betapa besar tantangan yang harus dihadapi dalam upaya memutus rantai perdagangan narkoba yang semakin menggurita. Kisahnya dimulai dengan masuknya barang-barang narkoba ke Indonesia melalui jalur laut atau udara, menggunakan kapal atau pesawat yang melintasi wilayah Indonesia. Salah satu taktik yang digunakan oleh sindikat ini adalah penyamaran, di mana barang-barang narkoba disembunyikan dengan cerdik di dalam kontainer atau di antara barang-barang yang tampaknya sah, seperti bahan makanan, pakaian, atau barang-barang elektronik. Metode ini dirancang untuk mengelabui petugas di pelabuhan dan bandara, yang biasanya mengawasi barang-barang impor dengan ketat. Beberapa pengiriman bahkan diselundupkan dalam jumlah besar, yang cukup untuk memasok kebutuhan pasar narkoba di seluruh Indonesia. Barang-barang terlarang ini kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah melalui jaringan lokal yang sudah terbentuk sebelumnya. Namun, berkat upaya gabungan antara Badan Narkotika Nasional BNN, Kepolisian Republik Indonesia Polri, dan lembaga internasional seperti Interpol, pihak berwajib akhirnya berhasil melacak aktivitas ini dengan menggunakan teknologi pemantauan
dan teknik intelijen yang canggih. Dengan koordinasi yang baik, mereka dapat memantau pergerakan sindikat ini dan mengidentifikasi titik-titik rawan yang sering digunakan untuk penyelundupan. Pada awalnya, pengedar ini sangat berhati-hati dan cerdik dalam menghindari penangkapan, menggunakan metode komunikasi yang sangat terproteksi. Mereka mengandalkan aplikasi pesan yang terenkripsi dan platform komunikasi yang sulit dilacak untuk menjaga kerahasiaan operasi mereka. Pengedar ini juga mempekerjakan kurir yang tidak mengetahui siapa yang ada di balik pengiriman tersebut, meminimalkan risiko kebocoran informasi atau pengkhianatan di dalam jaringan mereka. Setiap kurir hanya mengetahui sedikit informasi, bahkan mungkin hanya menerima instruksi untuk mengirimkan narkoba ke alamat tertentu tanpa mengetahui siapa penerima atau pengirimnya. Ini menciptakan lapisan-lapisan pengamanan yang membuat mereka lebih sulit untuk diungkap. Namun, setelah melakukan investigasi panjang yang melibatkan pemantauan intensif terhadap jaringan ini dan penyelidikan yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, akhirnya pihak berwajib berhasil mengidentifikasi dan menangkap pengedar utama ini. Penangkapan ini tidak hanya menggagalkan pengiriman narkoba dalam jumlah besar, tetapi juga merusak struktur jaringan narkoba yang lebih besar yang telah beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun. Namun, meskipun pengungkapan ini menjadi pencapaian signifikan, kenyataannya adalah bahwa peredaran narkoba di Indonesia masih terus berkembang, dan upaya pemberantasan narkoba menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penangkapan ini adalah salah satu contoh betapa besar ancaman yang dihadapi Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga memiliki dampak yang menghancurkan pada banyak aspek kehidupan. Jaringan narkoba internasional ini tidak hanya merugikan masyarakat dengan merusak generasi muda melalui kecanduan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi negara. Peredaran narkoba yang meluas menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas, kekerasan, dan ketidakamanan yang pada gilirannya merugikan perekonomian, terutama di sektor kesehatan dan sistem hukum. Selain itu, sindikat narkoba ini seringkali menghubungkan diri dengan kelompok kriminal lain yang turut memperburuk situasi, memperbesar korupsi, dan melemahkan institusi negara. Setelah tertangkap, pengedar tersebut dan banyak anggota jaringan lainnya dijatuhi hukuman berat, dengan beberapa di antaranya menerima hukuman mati. Mengingat betapa besar dampak negatif dari perdagangan narkoba terhadap masyarakat Indonesia, yang telah menyebabkan banyak kerusakan dalam berbagai bentuk, mulai dari kehilangan nyawa hingga kehancuran keluarga dan komunitas. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana sindikat narkoba beroperasi dengan sangat terorganisir dan canggih di Indonesia, serta bagaimana upaya kolaborasi antara lembaga penegak hukum dalam negeri dan internasional menjadi kunci yang tak terbantahkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang merugikan banyak orang. Tanpa kerjasama ini, akan sulit bagi Indonesia untuk mengatasi masalah yang sangat kompleks dan luas ini. Berkat usaha keras, sinergi antara lembaga penegak hukum, serta dukungan teknologi canggih dan intelijen internasional, upaya pemberantasan narkoba mulai membuahkan hasil yang signifikan. Namun, perang melawan narkoba ini belum berakhir dan masih membutuhkan perhatian serta keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk menanggulangi dampak buruknya. Terima kasih sudah menonton di channel Lintas Dunia.